Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Swati, Amin. Bapak Ibu sekalian, semoga keluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, terima kasih Ustaz Swati sudah bisa bergabung, lama tidak pernah ketemu. Masya Allah. Nomor HP-nya hilang di nomor saya, apa ganti HP atau ketumpukan. Nah, malam hari ini saya ingin memberi pengantar singkat, nanti Ustaz Swati yang lebih panjang lebar. Pernah konsultan psikologis kami, konsultan keluarga, Profesor Dr. Asif Adi Pranata, Allah yarham, sudah meninggal. Pernah bercerita bahwa di tahun 80-an ada seorang pejabat yang mempunyai kasus putrinya yang sangat-sangat aneh. Anak ini menjelang masuk SD, barangkali masih TK. Anehnya apa? Anak perempuan ini sangat manis, enak dipandang, ceria, lincah, tapi ada perilakunya yang membuat kedua orang tuanya ini bikin malu sekali. Karena ayahnya adalah seorang pejabat tinggi, maka tentu banyak tamu, banyak bawahan-bawahan beliaunya itu yang datang ke rumah untuk silaturahim. Setiap kali tamu itu datang, anak ini yang dilakukan adalah menyelinap di antara para tamu itu, dan yang dikasihkan kepada tamu apa? Yakni dihadiahi telunjuk tangannya setelah dimasukkan di duburnya. Masya Allah. Jadi bagaimana malunya orang tua itu. Dan kagetnya si tamu itu ketika hidungnya dikasih petis yang bukan petis Sidoarjo itu. Subhanallah, orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Dijaga sedemikian rupa pun anak ini mampu untuk lolos. Sudah dikonsultasikan Pak Swati ke mana-mana, ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz, kiai, bahkan ke orang-orang pinter, semuanya tidak bisa menyelesaikan kasus anak ini. Nah, Prof. Asif itulah ditelepon oleh temannya, Pak Asif, ini ada kasus begini-begini. Baiklah, saya ingin bantu, tapi mohon saya juga dibantu, jangan nanti saya juga dikasih hadiah oleh si cantik itu. Ceritanya Prof. Asif ini datang dengan was-was, sudah berdoa. Kalau tidak salah pas dengan sholat hajat juga mungkin Prof. Asif, supaya tidak dihadiahi anak ini tersebut. Ya, alhamdulillah, Prof. Asif bisa melihat anak ini, ya namanya anak masih balita, ceria, cantik, diperhatikan begitu menarik. Karena Prof. Asif ini biasanya kalau kami di keluarga diminta menggambar HTP, house, tree, and person itu, jadi gambar pohon, gambar orang dan gambar rumah, ada pohon, ada orangnya. Ayah bundanya diminta gambar, anak ini kan juga diminta gambar, namanya anak bisa gambar sekedarnya. Dan Prof. Asif ini sangat piawe kalau melihat HTP di tes psikologi yang sangat kuno itu. Diajak ngomong kedua orang tua ini, langsung ditodong. Ini bukan anak Anda ya?
Artinya bukan anak kandung Anda. Wah, kaget kedua orang tuanya. Enggak, Prof. Asep, ini putri kami, ini putri kami. Gitu. Ya bolehlah Anda ngomong ini putri kami, tapi di bukti, di coretan-coretan gambar Anda, coretan gambar anak, garis-garisnya ini tidak ada yang sama. Dan saya perhatikan raut mukanya pun tidak ada kemiripan dengan Anda berdua. Tidak apa-apa kalau Anda tidak mengakui kalau ini bukan putri Anda, saya tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa membantu. Kalau ayah bunda mau minta bantuan saya ingin ceritanya. Kalau di cerita teman-teman terapis itu, qualifying-nya itu, apa ceritanya? Akhirnya ibu ini mengaku betul, Prof. Asep, memang dia bukan putri saya, bukan putri kandung. Nah, saya ingin ceritanya, bagaimana ceritanya mendapatkan si cantik ini. Ya dulu kami dihadiahi oleh, bukan dihadiahi ya Pak, diamanati oleh seorang ibu, masih sangat muda sekali, dia mahasiswa, masih dia berpacaran, lantas si laki-lakinya ini tidak bertanggung jawab, melarikan diri. Dia dibalik keputusasaan itu, dia pelihara bayi ini di kandungan dan melahirkan, akhirnya diserahkan kepada kami. Prof. Asep sudah bisa membayangkan, pasti anak ini keberadaannya tidak dihajatkan oleh ibunya. Apalagi oleh sang ayah yang sudah melarikan diri itu. Kalau di Al-Quran, di surat Luqman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisolhu ila akhiri itu. Allah memerintahkan kepada manusia untuk birwalidain itu karena hamalathu ummuhu, karena ketika ummuhu mengandungnya itu wahnan ala wahnin, susah dan payah, berat dan berat. Kita barangkali laki-laki, saya Pak Suwati ini tidak bisa membayangkan ayah-ayah ini bagaimana beratnya istri-istri kita, bunda-bunda kita ketika hamil itu. Begitu susahnya dan beratnya. Kadang-kadang ada ekstrasi yang palsu itu, nyeri seperti mau melahirkan padahal belum waktunya. Maka tentu ibu ini sudah berat, sudah payah, ditambah lagi pikirannya yang sedih, tentu saja tidak hanya sedih, yang marah karena ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Dia tidak bertanggung jawab. Maka kayak apa anak ini jadinya? Nah, ayah bunda sekalian, kalau ada ilustrasi mengajarkan kita, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari buayan itulah kita semua ibu-ibu, bunda-bunda sekalian ini biasanya kalau sedang hamil yang dibaca surat favoritnya itu kan surat Yusuf. Yeah. Mengapa kok cuma surat Yusuf yang menjadi tolok ukurnya gantengnya Yusuf? Apa betul si Nabi Yusuf itu ganteng? Di Al-Quran juga tidak pernah secara eksplisit kalau menceritakan Yusuf itu ganteng, tapi yang secara eksplisit diceritakan Yusuf ini sebagai adik yang muda, yang sabar, sebagai anak angkat, yang istiqomah meskipun dirayu oleh ibu angkatnya, istri sang perdana menteri atau penguasa itu, tidak goyah imannya. Tapi mengapa yang diminati hanya gantengnya saja? Kalau hanya kepingin putih, cukup saja ibu-ibu yang sedang hamil itu minum sari dele, anaknya nanti ketika kelahiran itu akan putih kulitnya. Tapi kalau
ayah bundanya hitam terus anaknya putih, nanti ada rasan-rasan yang tidak enak. Ini anaknya siapa kok putih padahal ayah ibunya hitam, gitu kan? Nah, banyak cara, bahkan di buku saya Pak Suwati belum pernah saya kirimi ini buku. Masya Allah. Okay. Nah, buku saya ini nanti ada e-booknya Pak, nanti saya saya share. Nah, ada yang menarik di sini bahwa ketika masa kritis dalam perkembangan bayi dimulai pada usia sekitar 5 bulan sebelum kelahiran itu, stimulasi otak dan latihan intelektual itu sangat diperlukan. Nah, kita bayangkan ketika anak-anak dikandung dalam kondisi seperti ibu yang sedang dirundung duka tadi itu, seperti apa putrinya? Maka Prof. Asif lantas berpikir, kalau begitu ayah bunda, anak ini harus dikembalikan lagi tangki cintanya yang telah hilang itu. So, pasti dia keberadaannya tidak diharapkan, kelahirannya tidak dihajatkan, maka plus kemarahan sang ibu kepada sang ayah menjadi secara psikologis. Memang Islam itu tidak mengenal dosa warisan, tapi secara psikologis anak ini mewarisi kesedihan, kepedihan, kemarahan kedua orang tuanya, atau lebih-lebih sang ibu. Maka Prof. Asif lantas memberi resep, gini saja bunda, setiap malam anak ini harus dikeloni. Kalau biasanya tidur sama bunda saja, sekarang dengan ayah. Letakkan di tengah-tengah, ayah bunda tidur mendampingi dia, dekaplah, sugestilah ketika tidur itu dengan kata-kata kasih sayang, maafkan ayah bundamu, ayahmu sebagai ayahmu kandung dan bundamu yang mengandung dirimu, maafkan dia. Dia sangat mencintai engkau Ananda, dan aku dan ibumu yang sekarang ini adalah yang diberi amanah untuk mencintaimu sepenuh hati. Terus lakukan itu. Sampai kapan Prof. Asif? 9 bulan, kembalikan lagi posisi kehamilan itu, mereview kembali seperti awal dia di dalam kandungan itu. Sugestilah dengan kata-kata kasih sayang. Sugestilah dia menjadi anak yang pemaaf. Karena di bawah sadarnya sudah merekam kesedihan, kepedihan, dan kemarahan bundanya tadi itu. Setelah itu Prof. Asif tidak tahu sejak cerita berikutnya. Berapa puluh tahun kemudian, beliau dari Jakarta naik pesawat ke Jogja, duduk kira-kira di tengah itu. Tahu-tahu ada ibu datang terus jongkok di bawah lututnya Prof. Asif. Prof. Asif kaget sekali, ibu ini sedang apa? Ibu ini siapa? Prof. Asif masa tidak ingat saya? Ibu siapa? Sudah hampir 20 tahunan. Diingatkan saya adalah, oh Masya Allah, dia berterima kasih pada Prof. Asif. Sekarang si Candi itu sudah jadi mahasiswi, kuliahnya bagus, anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah, luar biasa. Kembali jati dirinya sebagai anak pada umumnya. Lantas Prof. Asif berpesan, memang sekarang Mbak Suwati juga pirsa, banyak terapis psikologis di hipnoterapi maupun di NLP yang menemukan cara-cara yang praktis untuk menerapi gejala-gejala psikologis yang aneh-aneh itu.
memang tidak ada artinya anak-anak itu meskipun di sekolahan disugesti dengan bagus, diterapi oleh ustadz-ustadzanya, oleh ibu gurunya dengan bagus, manakala di rumah tidak ada perubahan-perubahan. Jadi memang sinergi antara rumah dan sekolah. Ya kalau kita lagi-lagi berharap di lingkungan luar kita, memang lingkungan luar kita ini kurang mendukung, maka bagaimana sekolah dan rumah itu tetap menjalin hubungan yang luar biasa demi masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Nanti insya Allah Pak Suwati akan banyak menceritakan itu dari pengalaman-pengalaman beliau yang melalang buana itu. Sehingga malam hari ini kajian kita Pak Suwati makin lengkap. Tidak ada habis-habisnya kita beberapa kali membicarakan soal parenting ini, soal bagaimana regenerasi kita ke depan, bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita, mulai kita edukasi menjadi anak-anak yang bisa membuat perubahan agar Islam ke depan bisa tampil kembali untuk menjadikan dunia ini menjadi dunia yang harmonis, dunia yang penuh keberkahan, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Sultan Amin yang saya hormati, beliau adalah gurunda kita semuanya, alhamdulillah. Hari ini bersyukur saya dipertemukan oleh Allah dengan guru kami ini, Ustaz Sultan, dengan cerita yang mengawali tadi yang cukup menggetarkan hati kita semuanya, insyaallah. Insyaallah hari ini kita akan bahas sekilas tentang bagaimana persoalan-persoalan keluarga itu supaya nanti hal-hal yang seperti dikisahkan oleh Ustaz Sultan tadi tidak terjadi pada keluarga kita atas izin Allah, ya, atas izin Allah. Saya karena diberi waktu cuma 30 menit, saya izin langsung masuk ke materi, nggih. Mohon hostnya mengizinkan saya untuk berbagi slide supaya nanti para peserta ini bisa menikmati slide-slide yang saya sajikan. Belum diizinkan, nggih. Monggo diizinkan dulu saya untuk berbagi slide. Sambil nunggu untuk perizinan berbagi slide ini, tadi menanggapi singkat apa yang terjadi dalam kasus yang diceritakan oleh gurunda kita, Ustaz Sultan. Memang betul, alhamdulillah Islam itu sangat lengkap sekali. Bahkan andai kata tidak hadir ilmu-ilmu kontemporer untuk mengurus pendidikan anak-anak, itu Islam itu sudah lebih dari memadai. Kita tentu masih ingat bagaimana keluarga Imron mendidik anak-anaknya yang kalau dengan lihat secara pembahasan tentang keluarga Imron itu justru diawali dengan pembahasan tentang istri. Tentang istri. Bagaimana menyiapkan istri itu menjadi sebaik-baik rahim yang akan melahirkan anak-anak yang hebat. Dan kalau kita lihat bagaimana Maryam yang begitu dirundung kesedihan karena hamil tanpa ada seorang ayah dengan izin Allah, dan kemudian Maryam terfitnah luar biasa, tapi Allah kemudian menurunkan malaikat hebatnya untuk menghibur hati Maryam yang sedang gundah gulana. Itu sebabnya sebenarnya ibu-ibu yang hamil itu memang dilarang untuk sedih. Ini ilmu pengetahuan untuk para suami. Jangan membuat sedih para istri yang sedang hamil. Ya, Allah saja menurunkan malaikat hebatnya untuk menghibur Maryam. Ya, untuk diminta menggoyangkan pohon kurma, diminta untuk menikmati kenikmatan kurma itu.
betapa dahsyatnya pendidikan prenatal itu yang sudah diceritakan sangat panjang lewat kisahnya Maryam. Untuk itu hari ini kita akan membincangkan bagaimana keluarga itu menjadi sebuah madrasah yang indah. Judulnya Madrasah Harmoni Cinta Madrasah Keluarga. Harmoni cinta madrasah keluarga berarti ada harmoni-harmoninya ya di antara cinta suami dan istri itu. Ada satu nasihat agama, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Nah, kadang-kadang kajian-kajian ini berhenti di sini kemudian membahas persoalan ibu yang sangat panjang. Padahal kalau ibu itu madrasahnya anak-anak, ibu itu sekolahnya anak-anak, sungguh para ayah itu adalah kepala sekolahnya. Ayah itu kepala sekolahnya. Sayangnya ada banyak madrasah itu yang tidak terpandu dalam kepemimpinan kepala sekolah. Ya, ini jadi masalah. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud itu menyampaikan, sungguh jika dirunut-runut penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya. Maka betapa pentingnya selain peran madrasah keluarga juga peran kepala sekolahnya. Kepala sekolah memang jarang ada di rumah, kadang-kadang sering tugas luar. Tapi kadang-kadang juga kalau di rumah itu tidak berfungsi sebagai kepala madrasah. Ini persoalan besar juga. Nah, makanya kemudian ada anak-anak yang bermasalah karena kasus-kasus tangki cinta yang diceritakan oleh gurunda kita tadi sedang bermasalah. Nah, itu sebabnya para ayah perlu hadir juga di dalam tugas-tugas pengasuhan. Kesalahan terbesar kita itu adalah seolah-olah pengasuhan ini menjadi domainnya para bunda saja, sementara para laki-laki ini hanya diberi batas cukup mencari nafkah saja. Sungguh ini sebuah persoalan yang sangat timpang, yang insya Allah melalui kajian-kajian parenting oleh para narasumber, berbagai narasumber itu, kita ingin mengembalikan kembali bagaimana madrasah keluarga itu bisa utuh antara peran madrasah dan peran kepala sekolah. Nah, terkait dengan hal itu, ada satu doa ya, insya Allah kita semuanya sudah hafal ya, doa harmoni cinta madrasah keluarga ini ya. Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Coba simak artinya, ya Rob ya, Duh Gusti ya Allah ya. Jadikanlah pasangan hidupku, lihat pasangan hidupku. 1, 2, anak keturunanku. Dua-duanya ini menjadi penyejuk hati kami. Lihat urutan doa itu, yang pertama yang didoakan adalah pasangan lebih dulu. Yang kedua adalah anak keturunan. Yang semoga keduanya ini menjadi penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat urut-urutannya untuk membentuk kepemimpinan yang bertakwa itu ternyata domainnya adalah nomor 1 adalah beresnya pasangan. Beresnya pasangan. 2, beresnya anak-anak. Yang insya Allah kalau dua-duanya ini sudah menjadi penyejuk hati, suatu ketika nanti akan dimudahkan lahirnya kepemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya ibu-ibu tolong beri kesempatan para ayah itu untuk mengurus anak-anak juga, dan para ayah masuklah dalam dunia pengasuhan anak-anak juga. Kalau tugasnya ayah itu hanya difokuskan sekadar mencari nafkah, mohon maaf saya juga punya kalimat yang agak satir ya, tidak enak ini ya. Yakni burung-burung di sawah itu lebih ahli daripada kita. Ya, berangkat dengan perut kosong, pulang dalam perut kenyang. Kemudian nafkahnya itu langsung dimasukkan ke mulut anak-anaknya. Ya, betapa dahsyatnya burung-burung di sawah itu. Jadi tugas kita itu lebih dari itu. Lebih dari itu para ayah. Nah, ada satu riset. Kemarin, kajian minggu kemarin itu dengan Ustadz Fauzi Latim kalau nggak salah ya. Ustadz Fauzi Latim pun juga di dalam bukunya Positive Parenting itu sempat mengambil satu riset bahwa anak-anak yang mengalami fatherless, anak-anak yang mengalami kurangnya cinta kasih dari sang ayah, itu akan cenderung mengalami kegelisahan-kegelisahan mental. Anak-anak yang akan mudah cemas, anak-anak yang mudah depresi, anak-anak yang mudah putus asa, anak-anak yang mudah cenderung mendapatkan pergaulan bebas, itu adalah sumbernya adalah tangki cinta yang dari ayah itu kosong. Tangki cinta dari ayah itu kosong. Itu sebabnya sampai-sampai tadi sudah saya kutip, Imam Ibnu Qayyim pun mengatakan penyebab kerusakan anak tadi adalah ayah. Ya. Baik, alhamdulillah sudah diizinkan oleh host untuk berbagi slide di sini ya. Untuk berbagi slide.
Makanya saya menyebut pernikahan itu adalah keberanian berjerih payah di jalan cinta. Maka dibutuhkan iman, ilmu, agar amal-amal pernikahan itu pantas ditukar dengan separuh agama. Pernikahan itu keberanian berjerih payah di jalan cinta. Makanya dibutuhkan iman, dibutuhkan ilmu, agar amal-amal pernikahan pantas ditukar dengan separuh agama. Gantinya pahala, keringatnya, susah payahnya menikah itu adalah separuh agama, Masya Allah. Nggak bisa main-main ini, nggak bisa main-main. Nah, sayangnya tidak banyak keluarga itu yang memulainya dengan iman, dengan ilmu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kemarin-kemarin itu bulan besar katanya orang Jawa itu banyak pernikahan. Yang di dalam ritual pernikahan itu ternyata masuk unsur klenik-kleniknya. Masuk unsur sirik-siriknya. Coba pikirkan, bagaimana sebuah rumah tangga itu bisa menjadi berkah. Kalau awal berumah tangga saja sudah membuat Allah marah besar. Awal berumah tangga saja sudah membuat Allah marah besar. Bagaimana nanti bisa berkah? Nah, ini perlu dicermati pula. Makanya iman itu menjadi sangat amat penting untuk kita pelajari di awal. Berapa banyak pasangan-pasangan suami dan istri itu yang sebelum berkeluarga itu sungguh-sungguh belajar ilmu caranya jadi ibu, sungguh-sungguh belajar ilmu caranya jadi ayah. Tidak banyak. Yang diributkan dalam pesta pernikahan itu justru pakaiannya, justru resepsinya. Tapi ilmunya tidak disiapkan jauh-jauh hari. Ini bagi yang mau mantu, perlu persiapan ini anak-anaknya, yang laki-laki dididik untuk siap menjadi ayah, yang perempuan dididik siap untuk menjadi ibu. Dan keluarga harus menyertakan tadi aspek iman, jangan sampai pernikahan anak-anak kita itu kecampuran dengan kesirikan-kesirikan yang membuat Allah marah besar. Ya, tidak ada keberkahan di dalam pernikahan. Maka sungguh kalau kita sudah menikah, sebagaimana saya, Ustaz Sultan dan sebagainya, mungkin jamaah di sini yang banyak yang sudah menikah, saya mengingatkan bahwa tidak setiap laki-laki itu diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami, tidak semuanya. Kapan hari salah satu tim saya yang biasanya lengket bersama saya, teman GDSF itu masih usia 20 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Tidak setiap remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi istri. Tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi ibunda. Dan tidak setiap pria diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ayah. Itu sebabnya kalau ingin membuat anak-anak jadi baik, ini PR ya, PR pada siapa saja yang ikut kajian hari ini. Gunakan Al-Quran ini untuk mendidik anak-anak kita dengan prosesi yang benar sesuai dengan konsep Quran. Karena waktunya 30 menit, saya nggak mungkin membahasnya dengan sangat detail. Saya beri mukadimahnya saja dulu ya. Ayat suratnya surat Luqman, surat 31. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Itu ada metodologi yang sungguh sangat rapi, prosedural, bagaimana membuat anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, insya Allah. Ini perlu ilmunya ya. Nah, ilmunya ternyata di awal sebelum dikisahkan bagaimana ayah Luqman ini mendidik anak-anaknya dan menjadi berhasil, anak-anaknya bertauhid kepada Allah, ternyata Allah lebih dulu meletakkan cerita tentang kompetensinya seorang ayah, kompetensinya orang tua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu sebuah kemampuan bersyukur. Maka inilah kompetensi dasarnya menjadi orang tua itu. Nanti ayat 13 bercerita tentang bagaimana menanamkan ketauhidan. Nanti ayat ke-14 bercerita tentang bagaimana syaratnya harus hormat, taat kepada orang tua dan seterusnya. Itu ada di ayat-ayat berikutnya. Tapi inilah kompetensi dasar utama. Kalau guru-guru sebelum mengajar itu harus punya kompetensi, orang tua juga harus punya kompetensi ini. Ada dua kompetensi besar di dalam kajian surat Luqman ini. Yang pertama adalah kompetensi hikmah, yang kedua bersyukur. Saya bahas bersyukur dulu karena ini yang sangat umum. Bersyukurlah kalau diberi kesempatan Allah, sudah punya pasangan, bersyukur.
Bersyukur. Bersyukur kalau sudah diberi kesempatan oleh Allah jadi ayah, jadi bunda. Itu sebabnya tadi ketika MC membacakan kurikulum vitae saya yang panjang lebar, saya senyum-senyum, ya, senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bangga dengan apa yang dibacakan oleh MC. Tidak ada yang menggetarkan hati saya. Disebut jadi konsultan, disebut jadi direktur, disebut jadi apa? Enggak ada yang saya banggakan. Biasa-biasa saja, itu profesi dunia biasa-biasa saja. Bagi saya profesi yang paling keren itu adalah menjadi seorang ayah. Keren sekali. Ya. Profesi menjadi seorang ayah itu keren sekali. Dan saya menganggapnya ini profesi, dan karena profesi berarti harus ada ilmunya. Betapa banyak orang-orang itu yang kalau bekerja itu sangat profesional, ya, berkeahlian, sampai dapat sertifikat, tetapi ketika berhadapan dengan keluarganya tidak berkeahlian. Ya, hilang kesabarannya. Menghadapi klien begitu amat sabarnya, tetapi menghadapi keluarga begitu amat tidak sabarnya. Naudzubillah min dzalik. Ini nasihat untuk saya juga. Ya, maka perlu kita bersyukur. Kalau kita ini mensyukuri pasangan, kalau kita ini mensyukuri anak-anak, insya Allah mudah-mudahan ya pasangan kita dan anak-anak kita itu akan punya alasan yang tepat untuk mensyukuri keberadaan kita. Saya ulangi lagi, kalau kita ini sampai pada tahap pantas disyukuri oleh anak-anak, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengelola keluarga. Pantas disyukuri. Silakan mari nanti kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya saya ini sudah pantas nggak ya disyukuri oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita. Bersyukur itu penting. Nah, orang-orang yang bersyukur itu akan dipantik dengan satu kapasitas besar namanya hikmah. Hikmah itu ya, Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir warna hijau itu dalam sebuah penjelasannya menyebutkan, ini saya kutip dari ustadz-ustadz saya, ada 3 cirinya orang yang disebut hikmah itu. Nomor 1 adalah punya pemahaman yang baik. Lalu dalam konteks parenting berarti adalah pemahaman tentang tumbuh kembangnya anak-anak. Nomor 2 adalah punya ilmu. Punya ilmu jadi ayah, ilmu jadi ibu. Yang ketiga adalah tutur katanya baik. Coba saya ulangi ya 3 hal ini. Nomor 1 adalah punya pemahaman. Pemahaman tumbuh kembangnya anak. Nomor 2 punya ilmu sebagai ayah, punya ilmu sebagai ibu. Nomor 3 adalah tutur katanya baik. Itu sebabnya kalau nasihat kita itu tidak menggunakan tutur kata yang baik, tidak disebut kita ini orang tua bil hikmah. Maka betapa pentingnya kompetensi ini dipunyai dulu, supaya nanti keluh kesahnya nggak banyak. Ya. Keluh kesahnya nggak banyak, karena banyak orang itu menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah itu, yang terpenting adalah mengko tak sekolah bayar larang, mulai kudu beres. Gitu, ya. Padahal dibutuhkan kompetensi yang besar seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kapasitas untuk berhikmah dan bersyukur, ya, hikmah dan bersyukur. Nanti kita bahas bisa lebih mendalam pada saat sesi tanya jawab tentang hikmah dan syukur itu. Maka doa yang tadi saya awal dibacakan tadi ini menjadi penting, menjadi urutan-urutan untuk kita bekerja. Ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tadi ya. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan hidup keturunan sebagai penyejuk hati kami. Kalau pasangan hidup penyenangan itu bagus, sementara anak keturunannya nggak bagus, nggak akan bahagia kita sebagai orang tua. Kalau anak kita baik, saleh-saleh, tapi pasangan hidup kita bermasalah, nggak bahkan bahagia hati kita itu. Maka kebahagiaan hati, sejuknya hati itu adalah kalau melihat pasangan hidup yang baik, melihat keturunan yang baik, akan sejuk hati kita. Karena itu sebabnya memberesi urutan-urutan. Nah, urutan dari doa ini saja sudah tampak urutannya ya. Mana yang harus diberesi lebih dulu ternyata adalah pasangan hidup. Ya, adalah pasangan hidup. Teman saya kenyang di dunia persekolahan sebagai konsultan, saya bisa merumuskan bahwa ternyata anak-anak yang bermasalah itu cenderung berasal dari keluarga yang bermasalah. Ini sudah bisa, kemungkinannya besar ya. Jadi kalau ada anak bermasalah di sekolah itu, saya langsung menduga-duga ada masalah ini di rumah. Ada masalah ini di rumah. Ya. Karena itu cerminan. Maka memberesi pasangan dengan ilmu yang memadai, kemudian keturunan, insya Allah akan menjadi baik. Ya. Kalau nggak percaya, silakan jangan tanya kepada diri sendiri, nggak usah dijawab keras-keras di sini ya. Mana yang lebih sulit? Mengurus anak kandung atau mengurus anak mertua? Kita pasti sudah tahu ya jawabannya ya. Anak kandung itu kadang-kadang lebih nurut pada kita. Tapi anak mertua itu kadang-kadang ngeyel sekali. Itu sebabnya kita mesti punya keahlian untuk mengurus anak mertua.
punya keahlian untuk ngurus anak kandung supaya ada penyejuk hati kita, ya, penyejuk hati kita. Saya menyebutkannya harus pinter-pinter kita ini mengelola reduksi konflik keluarga itu, ya, supaya kita tidak gampang ngamuan, ya. Nah, nanti ilmunya kita diskusikan ulang. Supaya kita tidak tergelincir kepada keluarga-keluarga yang bermasalah, mari kita bercermin kepada Al-Quran lebih dulu. Ya, kepada Al-Quran lebih dulu. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada tipe-tipe keluarga yang sudah dibahas dengan detail, yang kemudian saya petakan menjadi 4 golongan. Ada keluarga itu yang pasangan hidupnya itu sangat kompak. Nanti menyenangkan bisa tebak ini. Suami dan istri itu saling membantu, sangat kompak. Dua-duanya itu penuh semangat. Dan dua-duanya itu mendapatkan vonis ahli neraka pada saat dia masih hidup. Dua-duanya sangat kompak untuk memusuhi dakwah. Dua-duanya saling bantu-membantu. Dan dua-duanya sama-sama divonis masuk neraka. Keluarga Lahab. Insyaallah. Bersama istrinya yang kompak itu. Naudzubillah. Jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang seperti ini. Di sisi lain, ada keluarga yang istrinya itu baik sekali, ya, solihah sekali istrinya itu, sampai mendapatkan jaminan surga. Sementara suaminya itu kurang ajarnya itu notok-tok sundul langit, sampai mengaku Tuhan. Inilah profil keluarga Fir'aun. Ada kebalikannya. Ya. Suaminya bagus, istrinya bermasalah. Istrinya bermasalah. Dan anaknya bermasalah. Keluarga Nabiullah Nuh alaihissalam. Macam-macam. Dan keluarga yang begitu amat luar biasa cintanya kepada Allah, suaminya itu menjadi kekasih Allah, istrinya itu dahsyat sekali salihahnya, dan anaknya itu melegenda ketaatannya. Keluarga Nabiullah Ibrahim. Tinggal kita mau berkaca pilih yang tipe keluarga seperti apa yang akan kita ikuti. Kita mau tipe yang seperti apa. Kalau mau tipe keluarga Nabiullah Ibrahim, ya berarti kita harus siap-siap untuk mendapatkan semangat-semangat cinta dari Nabiullah Ibrahim, karena cinta itu ternyata diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim tidak boleh buta. Cinta tidak boleh buta, apalagi membabi buta. Ya, sudah buta, babi lagi naudzubillah. Ya. Tidak boleh buta. Cinta harus tertata, ya. Harus mengarah kepada surga. Jangan sampai nanti cinta kita kepada anak-anak mengalahkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Mengalahkan cinta kita kepada jihad fisabilillah. Harus urut tertata. Nah, kadang-kadang ada banyak orang yang cintanya itu ditumpahkan semuanya kepada pasangannya, sementara Allah dinomorduakan. Nah, cintanya kepada anak ditumpahkan semuanya, sementara Allah, Rasulullah diakhir-akhirkan. Naudzubillah min dzalik. Ini pasti bermasalah cintanya. Cinta yang tidak tertata itu pasti bermasalah. Saya ulangi lagi, cinta yang tidak tertata pasti bermasalah. Makanya cintanya Nabiullah Ibrahim yang tertata itu sampai diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Lihat bagaimana caranya Al-Quran menyebut nabi-nabi yang istimewa itu. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, langsung namanya. Sesungguhnya Allah telah memilih Nuh, langsung namanya. Tapi giliran keluarga Ibrahim tidak disebut. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, Imran, tidak begitu. Tapi diberi embel-embel keluarga. Kenapa? Karena keluarga Nabiullah Ibrahim sangat istimewa. Harmoni cinta madrasah keluarga yang sangat dahsyat. Sementara kita tahu Nabi Adam itu istimewa sekali, tapi anaknya bermasalah. Nabi Nuh itu istimewa sekali dalam dakwah, tapi istri dan anak-anaknya bermasalah. Maka kita perlu nanti merujuk bagaimana Nabiullah Ibrahim ini menata cinta.
mengurus cinta itu. Saya cerita sebentar, cuplikan kecil tentang bagaimana fragmentasi cintanya Nabiullah Ibrahim. Singkat cerita, laki-laki yang istimewa ini lama tidak punya anak. Lama sekali tidak punya anak. Betapa cita-cita untuk pengen anak itu penuh harap kepada Allah. Lama tidak dikabulkan. Hingga suatu ketika dikabulkan. Tentu pengabulan doa atas lahirnya anak ini membuat sang ayah sangat gembira. Sangat gembira. Dan kegembiraan berkeluarga ini kemudian bisa jadi dalam tanda kutip dikhawatirkan akan membuat cintanya tidak tertata. Allah uji dengan sebuah ujian yang cukup berat. Hijrah, diminta hijrah. Dari Palestina ke Mekah. Kalau saya lihat peta itu jaraknya kurang lebih 2000 km. Perjalanan darat 2000 km habis melahirkan bersama suaminya. Daratnya nggak pakai mobil, ya, pakai ontam kan ya. Itu kalau di Indonesia mungkin sekitar Makassar, Jakarta itu kalau ditarik garis lurus sekitar 2000 km. Bayangkan Bu, habis melahirkan, belum lama melahirkan, diajak perjalanan darat 2000 km. Kira-kira nyampe di tujuan itu, pegel nopo puwegel banget. Pol pegelnya ya, insya Allah. Lelahnya luar biasa. Sampai lelah itu, kelelahan mungkin mengikuti keluarga ini. Nyampe di lokasi, ada perintah tambahan lagi. Tinggalin anak bojomu. Balik lagi dakwah ke Palestina. Sangat berat. Hatinya Nabiullah Ibrahim pasti secara manusiawi berat sekali. Meninggalkan anak di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang tandus, dan tidak ada infrastruktur kehidupan di situ. Tidak ada pasar, tidak ada ATM, tidak ada tempat-tempat yang menandakan tanda-tanda kehidupan yang layak. Tentu saja sang istri, Bunda Hajar ini, secara manusiawi bertanya, wahai suamiku, mau kemana engkau? Nabiullah Ibrahim tidak sanggup untuk menjawabnya, karena saking beratnya di dada. Ditanya yang kedua, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini? Enggak sanggup menjawab. Enggak sanggup menjawab. Kenapa? Saking beratnya perintah ini. Dan kemudian Bunda Hajar menyelesaikan dengan pertanyaan yang sangat menggetarkan. Ini perintah Allah. Padang pasir terkesiap sunyi. Malaikat menunggu jawaban Nabiullah Ibrahim. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim tidak banyak berkata-kata. Matanya mendung dan menganggukkan. Ya. Apa jawaban hebatnya Bunda Hajar ini? Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah. Insya Allah kami tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jawabannya adalah jawaban iman. Jawabannya jawaban iman. Dahsyat sekali. Coba kalau itu terjadi pada keluarga kita, udah diajak perjalanan darat jauh, nyampe di tempat ditinggal, waduh pikirannya, ibu-ibu curiganya banyak sekali itu ya, berkecamuk pikiran itu ya. Ini mau kemana, ngapain dan seterusnya. Ditinggal. Dan kemudian singkat cerita Nabiullah Ibrahim sudah berangkat. Yang ada adalah Bunda Hajar bersama anaknya itu, ya, kebingungannya Bunda Hajar ditinggal suami, tersentak oleh tangis Ismail kecil, kemudian upaya keraslah sang bunda itu tadi untuk memenuhi hajatnya Ismail kecil. Pontang-panting mencari air di antara dua bukit itu. Jangan dibayangkan seperti bukit yang sekarang tempat kita saat itu ya. Kalau dulu masih asli ya, sekarang sudah seger. Pontang-panting ya, dari sofa marwah. Di sofa nggak dapat air, balik ke marwah nggak dapat air, balik ke sofa nggak dapat air, ya sampai 7 kali bolak-balik nggak dapat air. Pertanyaannya coba dipikirkan, seorang ibu yang belani anaknya, mencarikan kehidupan untuk anak-anaknya, pontang-panting seperti itu dan nggak dapat hasil. Silakan jawab di dalam hati. Kira-kira itu perbuatan sia-sia atau tidak menurut Allah? Tidak sia-sia menurut Allah. Kalau itu dianggap sebagai perbuatan sia-sia, tidak ada ritual sa'i.
Itu perbuatan yang sangat bermakna bagi Allah. Dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah. Itu sebabnya, inspirasinya, wahai para ibu, dengarkan para ibu. Kalau engkau memperjuangkan anak-anakmu pontang-panting dan rasa-rasanya juga tidak ada hasilnya, tetaplah berjuang untuk anak-anak. Tetaplah penuh harap kepada Allah. Jangan lelah menjadi ibu. Jangan pernah merasa lelah menjadi ibu. Teruslah berjuang untuk mengurus anak-anak kita. Teruslah berjuang. Jangan pernah merasa lelah menjadi seorang ibu. Sungguh, ya, kalau kau ingin anak-anakmu tumbuh hebat, jangan pernah merasa lelah dan menyerah untuk mengurusi anak-anak kita. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah ridho atas status kita sebagai seorang ibu. Insyaallah. Itu nasihat untuk para madrasah keluarga. Lalu bagaimana fragmen berikutnya setelah Nabiullah Ibrahim berangkat? Ini ada nasihat, ini ada metodologi Nabiullah Ibrahim dalam mendidik anaknya sehebat Ismail itu. Ternyata Nabiullah Ibrahim begitu berangkat, hati kemanusiaannya sang ayah tetap tetap ada rasa kekhawatiran. Yang kekhawatiran itu kemudian ditumpahkan dalam doanya yang direkam di dalam surat Ali Imran 35. Jadi dia sudah berangkat, noleh, lihat istri dan anaknya nggak kelihatan, kegundahannya ditumpahkan kepada Allah. Rabbana ini askantu min dzurriyyati, dan seterusnya itu ya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini menazarkan kepada Engkau. Maaf, ini yang satunya lagi ya. Ini doanya istrinya Imran ya. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ini askantu min dzurriyyati, dan seterusnya itu. Yang intinya mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku ini menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, agar mereka itu mendirikan sholat. Ini doanya ya. Mohon maaf tadi saya keliru baca. Surat Ibrahim 37. Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. Yang sedemikian itu supaya mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Lihat bagaimana metodenya Nabi Ibrahim dalam anak-anaknya, walaupun kehadiran ayah itu jarang ada. Nah, ini yang perlu untuk kaum laki-laki tahu. Ya. Berdoalah seperti ini ayah kalau keluar kota. Berdoalah seperti ini kalau engkau tinggalkan anak-anakmu bersama ibundanya. Ya. Berdoalah seperti ini. Doanya Nabi Ibrahim kita amalkan. Ya. Mari kita lihat, kita telisik bagaimana doa itu. Yaitu Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. Saya beri warna merah. Di dekat rumah Engkau, Baitullah. Kalau di dekat rumah Engkau dalam konteks negara tempat kita berhaji itu adalah Ka'bah. Tapi kalau di Indonesia, di dekat rumah Engkau itu artinya adalah ya dekat-dekatlah dengan masjid. Maka kalau saya menasihati para wali murid saya, nek tuku omah iku golek sing ana masjide ngono lho. Tuku omah golek ana sing ana masjide. Nek milih sekolah, milih sekolah sing ana masjide ngono lho. Yang guru-gurunya ngurusi sholatnya anak-anak kita. Yang guru-gurunya memastikan anak-anak kita mendirikan sholat. Yang guru-gurunya meneliti wudunya anak-anak kita. Jangan asal sekolah. Dan jangan asal cari rumah. Saya beberapa kali mencarikan kontrakan anak saya yang kuliah. Setiap mencari tempat untuk kontrakan dan sebagainya, cara paling mudah itu adalah masuk ke perumahan, tanya satpam, di nanti, oh sana, cari di sekitar masjid, selesai. Cari di sekitar masjid, selesai. Kenapa? Sebab nanti kalau di sekitar masjid itu anak-anak kita insya Allah akan mendengarkan suara adzan. Ada satu kisah yang disampaikan oleh sahabat saya juga, Ustadz Bendri Jayusman waktu itu. Dia seorang berbackground psikologi juga.
Dia bercerita begini waktu itu ketika berpasangan dalam sebuah seminar. Diundang oleh salah satu pejabat yang anaknya itu bermasalah luar biasa. Datanglah beliau ini untuk mencari rumahnya, karena rumahnya tempat yang megah dan mewah itu carinya agak sulit ya, agak sulit, pakai motor, muter-muter, nggak ketemu. Ternyata lihat jam, ternyata sudah jam maghrib. Beliau ini kemudian mencari masjid. Ternyata di dalam rumah itu nggak ketemu masjid, keluarlah ke kampung, baru ketemu masjid. Setelah sholat ditelepon itu bapak, Pak, saya sudah tahu penyebab anak bapak jadi bermasalah. Loh, sudah ketemu anak saya? Belum. Sakti ini kelihatannya dia ini ya, belum ketemu tapi kok bisa. Apa penyebabnya? Saya tadi sudah muter-muter di perumahan bapak. Di rumah bapak tidak ada masjidnya. Dan anak bapak tidak mendengarkan panggilan-panggilan adzan. Dan ternyata benar. Betapa pentingnya doa ini. Ya, supaya mereka mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat, maka akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bicara tentang karakter, tidak bicara tentang sholat, itu omong kosong. Omong kosong. Karena apa? Pencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah sholat. Inna sholati tanha anil faksai wal mungkar. Maka betapa pentingnya kita ini memastikan anak-anak kita senantiasa sholat 5 waktu. Yang kemudian itu, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Manusia-manusia yang ada di sekitarnya mencintai mereka. Kalau dalam bahasa sekarang itu menjadi magnet rezeki. Karena dicintai. Diberi rezeki banyak. Supaya mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Abdan syakura. Ini adalah harmoni cinta yang sangat dahsyat antara ayah, ibu dalam memastikan memposisi anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan salih. Karena waktunya dibatasi, saya ingin mengatakan seperti ini kepada penjenengan, kurang 4 menit. Jangan sampai, ini era pandemi itu mengingatkan kita selalu pada kematian massal. Jangan sampai mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan sampai mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati itu apa? Agama kita sudah ajarkan. Ada 3. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan hari ini termasuk bagian dari ilmu yang manfaatnya, kita mendapatkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita ini. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu manfaat. Yang ketiga adalah anak. Bukan setiap anak ya. Ada garis bawahnya. Yang soleh. Yang mau mendoakan orang tuanya. Jadi bukan sekadar anak yang mau mendoakan. Itu sebabnya, kalau kita menyekolahkan anak-anak, kalau kita mau membesarkan anak-anak, pastikan anak-anak itu adalah anak-anak yang nanti bisa kita petik pada saat kita mati. Memang bermanfaat, anak yang cerdas itu sangat bermanfaat. Cerdas itu sangat bermanfaat. Tetapi kalau tidak ada pasangan bernama soleh, itu menjadi tidak ada manfaatnya. Khairunas anfahum linas. Tidak ada manfaatnya. Maka mudah-mudahan nanti anak-anak kita semuanya setelah kita didik dengan cara-cara yang terpandu oleh agama, insya Allah anak-anak akan menjadi generasi solusi. Bukan generasi polusi buat negeri ini. Nah, saya gencar kemana-mana, keliling-keliling Indonesia ini untuk mengabarkan kepada para orang tua. Kita harus hadirkan anak-anak yang menjadi solusi, bukan menjadi polusi buat negeri ini. Dan satu-satunya cara yang terbaik itu adalah memastikan anak-anak itu menjadi anak yang bermanfaat. Memastikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang beriman. Memastikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang beradab. Memastikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang berilmu dan beramal soleh. Ini penting. Jika sekolah tidak menjadikan seperti itu, rasa-rasanya kita perlu ingat dengan surat Al-Hadid ayat 20, potongan surat Al-Hadid ayat 20 bagian bawah itu,
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Saya menyebut kalau anak-anak itu sibuk bersekolah, tapi sekolahnya itu tidak membuat runduk bertaat kepada Allah, sesungguhnya dia sedang tertipu dengan sebuah institusi besar bernama sekolah. Maka jangan sampai nanti anak-anak tertipu. Pastikan anak-anak itu paham betul dengan syariat agama. Ya. Dan negeri ini membutuhkan anak-anak yang soleh untuk menjadi penguasanya. Yang memegang tampuk kekuasaan harus soleh. Yang memegang uang banyak harus orang soleh. Insya Allah sebuah negara akan selamat kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang yang soleh. Dan uang itu juga dipegang oleh orang yang soleh. Sebabnya alhamdulillah salah satu di antaranya ikhtiar bersama guru kita Ustaz Sultan ini juga berikhtiar untuk berkecimpung di bidang pendidikan. Insyaallah. Ini ada juga sahabat saya hadir mungkin ini ya, Pak Budi Pangestu ini juga insyaallah berkecimpung di bidang pendidikan. Untuk itu dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin memastikan kembali bahwa sesungguhnya harmoni cinta madrasah keluarga itu menjadi sebuah prasyarat untuk tersemainya generasi-generasi yang sangat-sangat diharapkan oleh bangsa ini. Tidak akan mudah rasanya, tidak akan mudah jika sekolah itu bekerja sendirian. Akan menjadi jauh lebih baik kalau sekolah yang sudah punya kurikulum jelas itu akan dibarengi dengan kurikulum madrasah keluarga. Sebenarnya setiap orang perlu ditanya, kalau mau masuk ke sekolah kita itu sudah punya kurikulum keluarga belum di rumah? Kalau belum, sini ayo belajar ya, sini ayo belajar di parenting dulu, ya. Daripada nanti menjadi kekacauan. Sekolah yang sudah punya kurikulum saja tidak ada garansi bahwa anak kita itu pasti akan saleh, pasti akan baik, nggak ada garansi. Bagaimana dengan yang tidak punya kurikulum? Yang punya kurikulum saja kadang-kadang bisa gagal. Bagaimana dengan yang tidak punya kurikulum? Itu sebabnya wahai para orang tua yang hadir di sini, mari kita perbanyak istighfar. Barangkali masalah-masalah yang muncul di keluarga itu adalah karena persoalan-persoalan ilmu kita yang kurang. Mari kita istighfari, barangkali awal-awal pernikahan kita itu bercampur baur dengan ritual-ritual kesyirikan. Mari kita istighfar. Mari kita istighfari kalau kita ini pada saat mendidik anak-anak, menyiapkan pendidikan prenatal itu tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana diceritakan oleh Ustaz kita tadi, tentang ritual-ritual yang aneh-aneh ya pada saat hamil itu ya, pada saat hamil. Yang dianjurkan sebagaimana Surat Ali Imran ayat 35 adalah nih, lihat. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengajarkan kepada engkau di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh. Ini pendidikan prenatal. Jadi nazarnya itu adalah menjadi anak yang saleh, pengharapannya menjadi anak-anak yang saleh. Bukan sekadar menjadi anak yang ganteng, kata ya. Yang tadi dibacakan surah Yusuf. Ganteng itu ada bahaya latennya loh ya. Ganteng itu melekat bahaya laten. Lihat Nabi Yusuf itu yang diceritakan ganteng tadi ya. Itu bahaya latennya banyak. Fitnah-fitnahnya banyak. Apakah sanggup nanti kita ini mendidik anak dengan fitnah-fitnah kegantengan tadi? Ganteng itu ada bahaya latennya. Cantik itu juga ada bahaya latennya. Yang aman itu adalah hamba yang saleh. Ya, hamba yang saleh. Nah, inilah pendidikan-pendidikan yang sebenarnya kita perlukan, pikirkan sejak dalam kandungan, sampai anak-anak itu benar-benar kita hantarkan menuju kedewasaan. Pastikan semuanya memenuhi syarat-syarat yang diajarkan oleh agama. Boleh saja memakai ilmu-ilmu yang lain sebagai memudahkan pemahaman kita, tetapi konsep dasarnya, panduan utamanya adalah panduan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah digariskan oleh agama kita. Nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah dikurang-kurangi, yang lurus biarlah tegak lurus, sehingga nanti hasilnya insya Allah kita serahkan kepada Allah. Yang terpenting kita sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Terakhir saya tutup, ada kutipan dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Kalimatnya tidak enak, sengak kalimatnya.
pendidikan itu, sebuah generasi itu, katanya Imam Malik, tidak akan pernah menjadi baik. Ini kan kalimat tidak enak. Sebuah generasi tidak akan pernah menjadi baik. Kecuali dididik dengan cara-cara generasi awal. Kecuali itu menandakan cuma satu cara. Tidak ada cara yang lain. Dan urut-urutannya itu adalah ada 4. Mau dicatat ya, para ayah, para bunda. Nomor 1 adalah iman. Nomor 2 adab. Nomor 3 ilmu. Nomor 4 amal. Kalau urutannya tidak seperti ini, nggak baik nanti proses hasil pendidikan kita. Nomor 1 iman. Nomor 2 adab. Nomor 3 ilmu. Nomor 4 baru amal. Sudah, sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Pada saat anak di Rawaba ini harus belajar lewat laptop. Sesungguhnya yang disibukkan, kita pikirkan itu, nomor 1, 2, 3, 4. Orang tua rata-rata bingungnya di nomor berapa? Yang saya tahu rata-rata bingung di nomor 3, ilmunya. Padahal yang paling penting itu adalah nomor 1 iman dulu, nomor 2 adab, nomor 3 baru ilmu, nomor 4 amal. Makanya amal itu harus dipandu dengan ilmu. Sholat subuh itu harus dipandu dengan ilmu bahwa sholat itu 2 rakaat. Ilmu itu harus didahului dengan adab. Karena orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tidak beradab itu menyakitkan hati. Orang-orang yang adabnya bagus, karakternya bagus, tapi kalau nggak beriman, nggak kebagian surga. Maka betapa pentingnya urut-urutan seperti ini. Maka jangan sampai nanti ada satu dugaan seperti ini, jangan sampai sekolah itu mengajarkan banyak hal, jangan sampai sekolah itu mengajarkan banyak hal, kecuali yang penting-penting. Bahaya ya. Maka yang penting-penting itu harus diprioritaskan dengan urut-urutan nomor 1 iman, nomor 2 adab, nomor 3 ilmu, dan nomor 4 amal. Terakhir, sekali lagi, jangan sampai mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk mengelola madrasah keluarga kita.